Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 62. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dulur-dulur seiman, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang menentang perintah-perintahnya, melanggar larangan-larangannya, berlaku kelewat batas, melebihi dari apa yang diizinkan, serta berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan akan mengakibatkan azab yang menimpa mereka. Maka Allah mengingatkan melalui ayat ini, ayat 62 surat Al-Baqarah, bahwa barang siapa yang berbuat baik dari kalangan umat-umat terdahulu dan taat, baginya adalah pahala yang baik. Demikianlah kaidah tetapnya sampai hari kiamat nanti, yakni setiap orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, maka baginya kebahagiaan yang abadi. Tiada ketakutan bagi mereka dalam menghadapi masa mendatang. Tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah mereka lewatkan dan tinggalkan. Jadi makna dari ayat 62 dari surat Al-Baqarah ini sama, hampir sama dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 62, di mana dalam surat Yunus ayat 62 ini artinya adalah sebagai berikut. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dulur-dulur seiman, seperti yang dikatakan oleh para malaikat kepada kaum mukmin di saat menghadapi kematiannya, itu disitir oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Fussilat ayat 30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Umar Ibnu Abu Umar Ad-Adawi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najah dari Mujahid, yang mengatakan bahwa Salman radhiyallahu anhu pernah menceritakan hadis sebagai berikut, yang artinya, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang pemeluk agama yang dahulunya. Aku adalah salah seorang dari mereka. Maka aku menceritakan kepada beliau tentang cara sholat dan ibadah mereka. Lalu turunlah firman, sesungguhnya orang-orang mukmin,
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hingga dan seterusnya sampai akhir ayat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Dulur-dulur seiman, As-Sa'di mengatakan bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal soleh dan seterusnya, itu diturunkan adalah berkaitan atau berkenaan dengan teman-temannya Salman Al-Farisi ketika mereka sedang berbincang-bincang, ketika dia sedang berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Lalu ia menyebutkan perihal teman-teman yang seagama jadi masa lalu itu. Ia menceritakan kepada Nabi berita tentang mereka. Untuk itu ia mengatakan, mereka sholat, mereka puasa, mereka juga beriman kepadamu, serta bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai seorang Nabi. Setelah Salman selesai berbicara seperti itu, yang mengandung pujian kepada teman-temannya itu, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Hai Salman, mereka itu termasuk ahli neraka." Maka hal ini terasa sangat berat bagi Salman. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat 62 surat Al-Baqarah ini. Dulur-dulur seiman, iman orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam, maka imannya diterima hingga Nabi Isa alaihissalam datang. Bila Nabi Isa telah datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam tidak meninggalkannya dan tidak mau mengikuti kepada syariat Nabi Isa, maka mereka itu termasuk orang yang binasa. Iman orang-orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil dari kalangan mereka dan syariat-syariat Nabi Isa, maka dia termasuk orang mukmin yang diterima imannya hingga Nabi Muhammad SAW datang. Barang siapa dari kalangan mereka itu yang tidak mau mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW atau syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak mau meninggalkan sunnah Nabi Isa serta ajaran Injilnya sesudah Nabi Muhammad SAW datang, maka mereka termasuk orang yang binasa. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan hal yang semisal telah diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair. Dulur-dulur seiman, menurut riwayat ini itu tidak bertentangan dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas, yaitu berkaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62, yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hingga akhir hayat, maksudnya akhir ayat dari ayat ini sehingga dan seterusnya, itu dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesudah diturunkannya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 85, yang artinya barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia akan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dulur-dulur seiman, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini itu merupakan suatu pemberitahuan bahwa tidak akan diterima seseorang suatu cara dan tidak pula suatu amal pun kecuali apa yang bersesuaian dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sesudah beliau diutus membawa risalah yang diembannya. Adapun yang sebelum itu,
setiap orang yang mengikuti rasulnya di zamannya, maka dia berada dalam jalan petunjuk dan jalan keselamatan. Dulur-dulur seiman, orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka berpegang teguh pada kitab Taurat di zamannya. Kata al-Yahud diambil dari kata al-Hawada yang artinya kasih sayang, atau berasal dari kata at-tawahud, at-tahawud yang artinya taubat. Seperti yang dikatakan oleh Musa alaihissalam dalam firman Allah, yaitu surat Al-A'raf ayat 156, yang artinya sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Di sini maksudnya yaitu kami bertobat kepada engkau. Seakan-akan mereka dinamakan demikian pada asal mulanya karena taubat dan kasih sayang di bagian mereka kepada sebagian yang lain. Menurut pendapat yang lain, nama Yahudi itu dinisbatkan kepada Yahuda, yaitu nama anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Abu Amr ibnul A'la mengatakan disebut demikian karena mereka selalu bergerak dikala membaca kitab Taurat. Ketika Nabi Isa diutus, kaum Bani Israel diwajibkan untuk mengikuti dan menaati dari syariat Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabat Nabi Isa dan pemeluk-pemeluk agama dinamakan Nasrani karena mereka saling antara sesama mereka. Mereka disebut pula Ansor, seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 52, yang artinya siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah. Para Hawariyin, yaitu sahabat-sahabat yang setia dari Nabi Isa alaihissalam, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Dulur-dulur seiman, menurut pendapat lain, mereka dinamakan demikian karena pernah bertempat tinggal di suatu daerah yang dikenal dengan nama Nasiroh, sehingga jadi namanya Nasrani. Demikian menurut Qatadah dan Ibnu Jurai, serta diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas. Nasara itu adalah bentuk jamak dari Nasran. Sama halnya dengan lafaz nasyawa, itu bentuk jamak lafaz dari naswan. Dan sukaro bentuk jamak dari lafaz sakran. Dikatakan Nasranah untuk seorang wanita Nasrani. Salah seorang penyair mengatakan, dan seorang wanita Nasranah yang tidak pernah ibadah. Dulur-dulur seiman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemungkas daripada nabi dan rasul, maka semua anak Adam secara mutlak diwajibkan bagi mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada perintahnya dan mencegah diri dari apa yang dilarangnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Umat Nabi Muhammad SAW dinamakan kaum mukmin karena banyaknya keimanan mereka dan keyakinan mereka yang sangat kuat. Mengingat mereka beriman kepada semua nabi-nabi yang terdahulu dan perkara-perkara gaib yang akan datang. Dulur-dulur seiman, mengenai orang-orang sabiin, para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat mereka. Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Lais ibnu Abu Sulaim dari Mujahid yang mengatakan bahwa mereka, yakni orang-orang sabiin, adalah suatu kaum antara Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Pada hakikatnya mereka tidak punya agama. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Nujai dari Mujahid. Dulur iman telah diriwayatkan dari Atta Sa'id Ibnu Jubair hal yang semisal
itu dengan pendapat di atas. Juga Abul Aliyah Ar-Rabi Ibnu Anas As-Sadi Abus Sa'sa yakni Jabir Ibnu Zaid Ad-Daha dan Ishaq Ibnu Rawahih mengatakan bahwa Sabi'in adalah suatu sekte ya dari kalangan ahli kitab. Mereka mengakui kitab Zabur. Karena itu Imam Abu Hanifah dan Ishaq mengatakan bahwa tidak mengapa dengan sembelihan mereka dan menikah dengan mereka. Dulur-dulur seiman, Hasim meriwayatkan dari Mutarrif, ketika kami sedang bersama Al-Hakam Ibnu Atabah, lalu ada seorang lelaki dari kalangan penduduk Basrah yang bercerita kepadanya dari Al-Hasan yang mengatakan tentang orang-orang Sabi'in, bahwa sesungguhnya mereka itu sama dengan orang-orang Majusi. Kemudian Al-Hakam berkata, bukankah aku pun telah mengatakan hal yang sama kepada kalian? Abdurrahman Ibnu Mahdi meriwayatkan dari Muawiyah Ibnu Abdul Karim bahwa ia pernah mendengar Al-Hasan menceritakan tentang orang-orang Sabi'in. Dia mengatakan bahwa mereka itu adalah suatu kaum penyembah malaikat. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Mutamir Ibnu Sulaiman dan dari ayahnya dari Al-Hasan yang menceritakan diberitakan kepada Ziyad bahwa orang-orang Sabi'in itu sholat menghadap ke arah kiblat. Mereka sholat 5 waktu. Ziyad bermaksud membebaskan mereka dari pungutan jizyah atau pajak. Tetapi sesudah itu dia mendapat berita bahwa mereka itu menyembah malaikat. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan telah sampai berita kepadanya bahwa orang-orang Sabi'in adalah suatu kaum yang menyembah malaikat, percaya kepada kitab Zabur, dan salat menghadap ke arah kiblat. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id Ibnu Abu Arubah dari Qatadah. Ibnu Abu Hatim mengariwayatkan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahib telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zanab dari ayahnya yang mengatakan bahwa orang-orang Sabi'in itu adalah kaum yang tinggal di sebelah negeri Irak. Mereka kaum yang suka menangis, beriman kepada semua nabi serta puasa selama 30 hari setiap tahunnya. Dan mereka sholat menghadap negeri Yaman setiap harinya sebanyak 5 kali. Wahab Ibnu Munabbih pernah ditanya mengenai Sabi'in. Ia menjawab bahwa mereka hanya mengenal Allah semata, tidak mempunyai syariat yang diamalkan, tidak pula berbuat kekufuran. Abdullah Ibnu Wahab mengatakan bahwa Abdurrahman Ibnu Zaid pernah berkata, Sabi'in adalah pemeluk suatu agama yang tinggal di Mausul. Mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi mereka tidak mempunyai amal, tidak punya kitab dan nabi, kecuali hanya ucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Abdurrahman Ibnu Zaid mengatakan pula bahwa mereka tidak beriman kepada Rasul. Karena itulah orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi SAW dan para sahabat bahwa Nabi SAW dan sahabatnya adalah orang-orang Sabi'in. Orang-orang musyrik menyerupakan Nabi SAW dan para sahabatnya itu dalam hal ini dalam ucapan, karena adanya ucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Dulur-dulur seiman, Al-Khalil mengatakan bahwa Sabi'in adalah suatu kaum yang agamanya menyerupai agama Nasrani. Hanya kiblat mereka mengarah kepada datangnya angin selatan. Mereka menduga bahwa dirinya berada dalam agama Nabi Nuh alaihi salam.
Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid, dari Al-Hasan dan Ibnu Abu Nujah bahwa mereka adalah suatu kaum yang agamanya merupakan campuran antara agama Yahudi dan agama Majusi. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan kaum wanitanya tidak boleh dinikahi. Al-Qurtubi mengatakan yang tersimpul dari pendapat mereka menurut apa yang disebut oleh sebagian ulama, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Tuhan dan meyakini akan pengaruh bintang-bintang, bahwa bintang-bintang tersebut yang melakukannya. Karena itulah Abu Sa'id dan Astaghri mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu adalah orang kafir. Ia katakan demikian ketika Al-Qadir Billah menanyakan kepadanya tentang hakikat mereka. Ar-Razi memilih pendapat yang mengatakan bahwa Sabi'in adalah suatu kaum yang menyembah bintang-bintang dengan pengertian bahwa Allah telah menjadikannya sebagai kiblat untuk ibadah dan doa, yakni Allah menyerahkan pengaturan urusan alam ini kepada bintang-bintang tersebut. Selanjutnya Ar-Razi mengatakan bahwa pendapat ini dinisbatkan kepada orang-orang Kashrani yang didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membatalkan pendapat mereka dan menangkan perkara yang hak. Dulur Siman, pendapat Mujahid dan para pengikutnya serta pendapat Wahab Ibnu Munabbih menyatakan bahwa Sabi'in adalah suatu kaum bukan pemeluk agama Yahudi, bukan pemeluk agama Nasrani, bukan pula Majusi, bukan pula kaum musyrik. Sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang hanya tetap pada fitrah mereka. Tiada agama yang tetap yang menjadi panutan dan pegangan mereka. Karena itulah maka kaum musyrik memperolok-olok orang yang masuk Islam dengan sebutan Sabi, dengan maksud bahwa dia telah menyimpang dari semua agama penduduk di bumi ini pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan Sabi'in adalah orang-orang yang belum sampai pada mereka dakwah seorang nabi pun. Jadi belum ada seorang nabi pun yang mendakwahi mereka. Pendapat yang paling kuat di antara semuanya hanya Allah yang maha mengetahui. Wabillahi wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.